Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Munte, NIM 201600065 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika, yaitu mengenai regresi berganda dengan dosen pengampu Ibu Elpa Dona, SEME. Baiklah, di sini dapat kita lihat data pengeluaran pakaian selama 10 tahun. Berarti N-nya ini sama dengan 10, Y ini merupakan pengeluaran pakaian. Kalau X2 ini merupakan total dan X3 ini merupakan harga. Jadi, untuk mengetahui pengeluaran yaitu atau Y-nya pada minggu pertama itu, Y pada minggu pertama 5,5, Y pada minggu kedua 6,4. X2 pada minggu pertama 21 dan X2 pada minggu kedua 24 dan X3 pada minggu pertama 16 dan X3 pada minggu kedua 13. Jadi, untuk mencari hasil dari sigma Y pada Y ini yaitu kita jumlahkan semua nilai Y-nya, maka dapatlah hasilnya sigma Y sama dengan 14,6. Begitu juga X2 ini nilainya semua kita jumlahkan, maka dapatlah sigma X2 ini 8,9. Kemudian X3 ini juga kita jumlahkan semua nilainya, maka dapatlah sigma X3 hasilnya 7,05. Jadi untuk mencari Y1 dikurang Y bar, maka sigma Y yaitu tadi 14,6, Y pada minggu pertama 5,5. Jadi kita kurangkan 14,6 dikurang 5,5. Jadi dapatlah hasilnya min 8,66. Begitu juga pada minggu ke-10. Sigma Y 14,6 dikurang 26,5, maka dapatlah hasilnya 12,34. Kemudian untuk mencari X2 dikurang X bar 2. Jadi X2-nya berarti 21 pada minggu pertama 21. Kemudian kita kurangkan sigma X2, jadi 8,9 dikurang 21, maka dapatlah hasilnya min 60,9. Begitu juga pada minggu ke-10, yaitu sigma X2 8,9 dikurang 201, maka dapatlah hasilnya 1119,1. Kemudian untuk mencari X3 dikurang X bar 3, berarti X3 rumusnya sigma X3 7,05 dikurang X3 yaitu 16 pada minggu pertama. Jadi 7,05 dikurang 16, maka dapatlah hasilnya 8,95. Begitu juga sampai minggu ke-10. Sigma X3 itu 7,05 dikurang 2, maka dapatlah hasilnya min 5,05. Kemudian untuk mencari Y1 kuadrat, berarti Y1 kuadrat min 8,66 pada minggu pertama kita kuadratkan, jadi dapatlah hasilnya 74,99. Begitu juga pada minggu ke-10, yaitu Y1 pada minggu ke-10 12,34 kita kuadratkan, maka dapatlah hasilnya 152,29. Kemudian untuk mencari X2 kuadrat, berarti X2 kuadrat min 60,9 pada minggu pertama kita kuadratkan, maka dapatlah hasilnya 3708,81. Begitu juga sampai pada minggu ke-10, yaitu 1119,1 pada minggu ke-10 kita kuadratkan, maka dapatlah hasilnya 14,184,81. Kemudian
untuk mencari X3 kuadrat. Berarti X3 pada minggu pertama 8,95 kita kuadratkan, maka dapatlah hasilnya 80,10. Kemudian sampai pada minggu ke-10, yaitu pada X3 min 505 pada minggu ke-10 kita kuadratkan, maka dapatlah hasilnya 25,50. Kemudian untuk mencari jumlah dari sigma Y1 kuadrat ini, kita jumlahkan semua nilai Y1 kuadrat, maka dapatlah hasilnya 4,96,09, yaitu pada sigma Y1 kuadrat. Kemudian begitu juga kita jumlahkan semua nilai dari X2 kuadrat, maka dapatlah sigma X2 kuadrat, yaitu 26,702,9. Kemudian X3 kuadrat nilainya juga kita jumlahkan semuanya, maka sigma X3 kuadrat hasilnya 192,20. Kemudian untuk mencari Y1 X2, berarti Y1 X2. Berarti untuk mencari nilai Y1 X2-nya, Y1 pada minggu pertama min 8,66 kita kalikan dengan X2 pada minggu pertama min 60,9, maka dapatlah hasilnya 527,9. Begitu juga sampai pada minggu ke-10, yaitu Y1 12,34 pada minggu ke-10 dan X2 pada minggu ke-10 1119,1. Kita kalikan, maka dapatlah hasilnya 1,469,69. Kemudian untuk mencari Y1 X3, berarti Y1 X3 Y1 pada minggu pertama min 8,66, kemudian X3 pada minggu pertama 8,95. Kita kalikan, maka dapatlah hasilnya min 77,50. Begitu juga sampai minggu ke-10. Y1 pada minggu ke-10 12,34, kemudian X3 pada minggu ke-10 min 505, maka dapatlah hasilnya min 62,31. Kemudian untuk mencari nilai X2 X3, berarti X2 min 60,9 dan X3-nya 8,95. Kita kalikan, yaitu pada minggu pertama, berarti dapatlah hasilnya min 545,5, yaitu pada minggu pertama. Kemudian pada minggu ke-10 X2-nya 119,1. Kita kalikan dengan X3 pada minggu ke-10 min 5,05, yaitu dapatlah hasilnya min 601,45. Kemudian untuk mengetahui hasil dari sigma Y1 X2, kemudian sigma Y1 X3 dan sigma X2 X3, maka kita jumlahkan semua hasil dari Y1 X2. Kita jumlahkan semuanya, maka dapatlah hasilnya 3437,92, itu hasil, yaitu pada sigma Y1 X2.
Kemudian begitu juga Y1X3 ini kita jumlahkan semua nilainya, maka dapatlah min 2,6606, yaitu pada sigma Y1X3. Kemudian yang terakhir, X2 X3 ini nilainya semua kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya min 1917,43, yaitu pada sigma X2 X3. Kemudian disubstitusikan, maka beta head 2 sama dengan sigma X2Y dikali sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 dikali sigma X3Y per sigma X2 kuadrat dikali sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 sama dengan 3437,92 dikali 192,20. Kita kurang, buka kurung, 1917,43 dikali min 266,06. Kemudian dapatlah hasilnya 660,768,22 dikurang 510,151,42 dibagi 5,132,297,38 dikurang 3,676,537,80, maka dapatlah hasilnya 150,616,8 dibagi 1,455,759,58, maka dapatlah hasilnya 0,1034. Sedangkan beta head 2 sama dengan Y bar dikurang beta head 3 X bar 3 sama dengan Y nya 14,16 dikurang 0,1034, kemudian 81,9 dikurang 0,3521, kemudian 7,05. Maka kita buat lagi 14,16 dikurang 8,46846 ditambah 2,482305, yaitu 846,846 hasil dari 0,1034 dikali 81,9. Kemudian 2,4820305 ini hasilnya dari 0,3521 dikali 7,05. Kemudian kita buat lagi 14,16 dikurang 18,9509765. Ini hasilnya dari pertambahan 8,46846 ditambah 2,482305. Terus kita kurangkan hasil tersebut, maka dapatlah 3,2092. Kemudian yang kedua, R kuadrat sama dengan beta head 2 sigma X2 Y1 ditambah beta head 2 sigma X3 Y1. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari rumus-rumus tersebut. Yang pertama 0,1034, kemudian 3439,92 ditambah 0,3521, kemudian min 266,06 dibagi 496,09 sama dengan
355,48 ditambah 93,67 per 476,09. Maka dapatlah hasilnya 449,15 per 476,06. Dapatlah hasilnya 0,9434. Kemudian yang ketiga, untuk menaksir kesalahan standar beta head 2 dan beta head 3 perlu ditaksir varian U kuadrat terlebih dahulu. R kuadrat sama dengan I kurang sigma E I kuadrat per sigma Y I kuadrat, atau sigma E I kuadrat sama dengan sigma Y I kuadrat, buka kurung 1 dikurang X kuadrat. Maka mensubstitusikan nilai sigma Y I kuadrat, R pangkat 2 diperoleh sigma E I kuadrat sama dengan sigma Y I kuadrat, buka kurung 1 dikurang R kuadrat. Maka kita masukkan nilainya 476,09. Kita masukkan nilainya juga 1 dikurang 0,9434. Maka dapatlah hasilnya 26,9466. Ini hasil dari perkalian 476,09 dikali 1 dikurang 0,9434, sehingga varian kuadrat sama dengan 26,9466 dibagi 10 dikurang 3, maka dapatlah hasilnya 3,8495. Kemudian yang keempat, varian beta head 2 sama dengan varian U kuadrat sigma X 3 kuadrat per sigma X 3 kuadrat sigma X 3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 kuadrat. Maka kita masukkan nilai-nilainya 3,8495 kemudian 192,20 dibagi 26,702,9 kemudian 192,20 dikurang min 1917,43 kuadrat. Maka dapatlah hasilnya 739,739 per 1.455.759,50. Maka dapatlah hasilnya 0,00050. SE atau standar error beta head 2 sama dengan akar dari 0,00050 sama dengan 0,223. Kemudian varian beta head 3 sama dengan varian U kuadrat sigma X2 kuadrat per sigma X2 kuadrat sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 kuadrat. Maka kita masukkan nilai-nilainya 3,8495 26.702,9 per 1955.759.58. Maka hasilnya 102,792,81 dibagi 1.455.759,58. Maka hasilnya 0,0706. Kemudian standar error atau SE beta head 3 sama dengan akar dari 0,0706 sama dengan 0,2657.
Kemudian yang terakhir, cara kelima, hasil-hasil regresi. Y sama dengan beta head 1 ditambah beta head 2 ditambah beta head 3 X3. Kita masukkan hasil-hasilnya. Beta head 1 3.2092 ditambah beta head 2 nya 0,1034 X2 ditambah beta head 3 X3 yaitu 0,3521 X3. SE beta head 2 sama dengan 0,0223 kemudian 0,2657, maka dapatlah R-nya 0,94. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.